presentasikan bagaimana cara membuat bikang Ambon Medan. Hari ini sebelumnya Ibu perkenalkan dulu Ibu Adi Kusmani Tias dengan Ibu Rosi. Kami berdua akan menjelaskan mengenai kue dari berbahan dasar tepung tapioka, yaitu salah satunya bikang Ambon Medan. Apa saja bahan-bahan yang akan digunakan? Yang pertama yaitu kita sebut bahan A, yaitu terdiri dari 10 butir telur, 10 butir kuning telur ditambah 2 butir telur utuh, kemudian 225 gula pasir dan vanila sebagai flavor. Kemudian bahan B yaitu air kelapa ya, 50 gram tepung terigu, kemudian yeast instan atau ragi instan ya, dengan gula pasir. Ini yang nanti akan kita gunakan sebagai bahan biang, bahan B berarti. Bahan C yaitu bahan kering terdiri dari tepung tapioka sebagai bahan utama, kemudian tepung ketan, kemudian tepung terigu. Ini adalah bahan C. Bahan yang D itu yang cairannya kita menggunakan nanti untuk aromanya, itu daun pandan ya, 15 lembar daun pandan nanti kita gunting kecil-kecil, kemudian daun serai, 5 daun jeruk ya, 10 daun jeruk nanti sudah dipotong 2, garam ya, pasta vanila, kemudian 500 ml atau 465 ml santan kental diperoleh dari 2 butir kelapa. Terakhir bahan E ya, yaitu 40 gram butter. Kali ini kita gunakan Blue Band. Sebaiknya menggunakan butter supaya aromanya nanti lebih wangi. Kue ini ciri khasnya memiliki sarang atau serat-serat. Itu diperoleh dengan menggunakan nasi biang yang dibiarkan dulu selama 15 menit. Untuk itu, mari kita ikuti bersama-sama acara. Ibu akan menjelaskan peralatan yang digunakan untuk pembuatan bikang Ambon. Yang pertama yaitu blender. Kita gunakan blender untuk membuat daun pandan, yaitu untuk menghancurkan daun pandan supaya cepat. Kemudian nanti mixer untuk mengocok adonannya. Setelah itu ini adalah kita perlukan juga pan ya, untuk nanti merebus santan. Kemudian saringan kita perlukan untuk menyaring daun pandan tadi. Kemudian ini adalah cetakannya apabila ingin menggunakan cetakan kecil seperti ini. Tapi kalau ingin menggunakan loyang nanti bisa juga itu loyang yang ukuran persegi panjang. Itu adalah bahan-bahannya. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana membuat daun pandan yang akan di blender oleh Ibu Rosi. Pertama-tama kita potong-potong, jadi daun pandan tadi sudah kita bersihkan ya. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil supaya mudah. Ya, sekarang kita akan blender. Untuk memudahkannya kita menambahkan dengan santan, jadi tidak boleh ditambahkan dengan air tapi dengan santan. Setelah halus kita saring. Berikutnya santan yang sudah diperas kita masak sampai mendidih. Kita tambahkan dengan 2 batang serai yang sudah dibersihkan dan dipukul atau dikeprek ya, jangan sampai pecah. Jadi selama direbus santan itu harus diaduk-aduk. Aroma daun pandan, aroma daun serai ya, jeruk kita rebus semua. Kita aduk-aduk sampai jadi cukup di bagian sampingnya, buih-buihnya, berarti santan ini sudah bisa diangkat ya. Terakhir masukkan garam ini berfungsi untuk memberikan rasa gurih pada kuenya. Sekarang kita berlanjut ke tahap kedua, yaitu membuat adonan biang. Yaitu pertama-tama kita hangatkan air kelapa sampai suam-suam kuku.
Lalu kita tambahkan gula pasir. Diaduk rata sampai halus ya. Setelah gula pasir larut, kita campurkan terigu. Kita mulai ke tahap berikutnya, yaitu mengocok adonan. Pertama kita tambahkan 2 butir telur ke dalam kom yang tadi sudah terisi 10 kuning telur ya. Lalu tambahkan gula pasir. Kita kocok dengan kecepatan tinggi selama 8 menit ya, kita kocok. Setelah adonan putih seperti ini, kita kecilkan kecepatannya menjadi rendah. Lalu kita tuang adonan yang terigu tadi, sudah kita campur ini, yaitu tepung ketan, tepung terigu, dan tepung kanji. Kita tuang secara bergantian adonan tepung dengan santan menjadi 3 bagian menuangnya. Kita tuang jadi secara bergantian dengan kecepatan rendah. Terakhir kita tambahkan adonan biang seperti ini yang sudah kita biarkan 15 menit. Sampai tercampur rata. Setelah itu kita matikan, lalu kita lanjutkan dengan menggunakan balon whisk sampai adonannya terasa. Kita tambahkan dengan pandan pasta secukupnya, ya, mungkin 1 sendok makan di sini kita coba untuk menambahkan warna yang bagus. Kita aduk dengan balon whisk sampai adonan terasa ringan. Sekarang kita aduk dulu adonan ya, kemudian kita campur dengan butter yang sudah dicairkan. Ya, kita aduk rata. Ya, sekarang setelah cetakan panas, kita tuangkan adonan sampai ya perempat matang. Bagian permukaannya sudah ditusuk dulu, nah tidak ada yang lengket, berarti ya. Kemudian bagian bawahnya pinggirannya kecoklatan. Kita bisa angkat dengan menggunakan tusuk. Nah itu tandanya sudah matang, bisa kita angkat. Jadi ini sekitar membutuhkan waktu 15-20 menit. Hari ini kita buat. Jadi setelah dimasak tadi, nah, seperti ini, bisa disajikannya seperti ini sebagai contoh ya. Nah, jadi semoga kalian bisa mencoba sendiri dan hasilnya memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.